Feud antara Cody Rhodes dan The Rock belum kelar. Terungkap percakapan rahasia Brock Lesnar dan Paul Heyman. Trick Williams dan Lash Legend resmi menikah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Feud antara Cody Rhodes dan The Rock belum kelar. Juara Undisputed WWE, Cody Rhodes baru aja ngasih kode keras soal rivalitasnya sama The Rock. Sang American Nightmare sendiri dijadwalkan bakal mempertahankan sabuk juaranya lawan Sami Zayn dan Gunther dalam pertandingan Triple Threat Match minggu ini di Night of Champions 2026. Pas lagi ngobrol di The Ariel Helwani Show, Cody ngasih bocoran kalau dia masih punya urusan yang belum kelar sama The Final Boss. Dan dia bilang kalau fans baru ngeliat sebagian kecil aja dari karakter tersebut. Cody Rhodes nambahin kalau dia masih ada masalah sama The Rock dan rivalitas mereka adalah cerita yang belum selesai. Dwayne Johnson udah jadi kayak bagian yang nempel di karir dan hidupku. Bukan cuma karena momen dia nancepin bendera pas WrestleMania kemarin dan munculnya salah satu karakter keren yang baru kita lihat dikit, yaitu The Final Boss. Aku nggak mau mastiin kalau kita harus beresin masalah itu sekarang. Tapi aku ngerasa ini cerita yang belum selesai. Yang artinya kemungkinan ada dua cerita yang belum selesai di luar sana. Dan cerita kayak gitu nggak selalu bisa diselesaikan, katanya. Menurut kalian, apakah The Rock perlu kembali di SummerSlam dan tantang Cody Rhodes atau Roman Reigns? Komen di bawah. Terungkap percakapan rahasia Brock Lesnar dan Paul Heyman di WrestleMania 42. Paul Heyman baru aja ngebongkar isi percakapan yang dia lakuin bareng Brock Lesnar setelah kekalahan Brock di WWE WrestleMania 42 kemarin. Brock tuh kayaknya kelihatan pensiun di WrestleMania 42 pas dia ninggalin sepatu dan sarung tangannya di dalam ring setelah kalah dari Obafemi. Walaupun emang beberapa minggu kemudian dia balik lagi buat balas dendam atas kekalahan itu. Nah, setelah pertandingan di The Show of Shows itu selesai, Brock sama Heyman sempat ada momen emosional banget di dalam ring. Mereka kelihatan sempat netesin air mata pas pelukan. Dan sekarang, Heyman akhirnya cerita apa sih yang mereka omongin pas momen itu. Aku berterima kasih buat semuanya ke dia. Dia juga berterima kasih buat semuanya ke aku. Aku bilang ke dia kalau aku sayang sama dia, dan dia juga bilang kalau dia sayang sama aku. Terus aku nanya ke dia, menurut dia lucu nggak sih kalau kita berdua berdiri di tengah ring, di tengah stadion, di tengah-tengah WrestleMania, dan disiarin ke seluruh dunia cuma buat saling bilang kalau kita saling menyayangi. Aku bilang, ini rasanya agak surrealis gak sih? Dan dia cuma jawab, bodo amat sama mereka. Gak usah dipikirin sambil ketawa. Ini momen cuma buat kita berdua. Terus aku jawab, oke bisku, aku seneng bisa jadi bagian dari momen ini. Kata Heyman pas diwawancara di Inside. Itu benar-benar momen yang personal banget yang kita nggak ragu buat bagiin ke seluruh dunia. Momennya emosional banget dan sangat personal. Kamu tahu kan, kerjaku itu ngomong. Tapi aku aja sampai susah nyari kata-kata buat ngegambarin kayak gimana rasanya momen itu. Itu adalah momen yang terjadi gitu aja dan benar-benar tulus. Paul Heyman negasin kalau emosi yang dia dan Brock Lesnar tunjukin itu benar-benar asli dari hati. Dia nambahin kalau Brock itu tipe orang yang hidup dengan caranya sendiri. Dan mantan juara WWE itu ngerasa kalau momen kemarin adalah waktu yang tepat buat berterima kasih ke para fans, makanya dia milih buat ngelakuin itu. Beberapa minggu setelah WrestleMania, Heyman bilang kalau dia sama sekali nggak tahu kalau Brock awalnya berniat pensiun, dan emosi yang dia tunjukin pas momen itu benar-benar nyata. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar itu anak buah terbaik dari Paul Heyman? Komen di bawah. Trick Williams dan Lash Legend resmi menikah. Power couple WWE yang baru aja resmi menikah adalah Trick Williams dan Lash Legend. Dua superstar SmackDown ini baru aja mengikat janji suci di sebuah tempat yang indah banget di Port Antonio, Jamaika. Lash Legend ngobrol secara eksklusif sama majalah People setelah pernikahannya sama Trick Williams tanggal 20 Juni kemarin. Dia cerita kalau perayaan pernikahan mereka itu berlangsung selama beberapa hari. Mulai dari makan malam sambutan, acara block party, jalan-jalan di air, sesi temu kangen, dan ditutup sama sarapan bareng di tepi pantai. Dia juga buka-bukaan soal hubungannya sama Trick Williams. Dia nyebutin kalau mereka berdua tuh ketemunya pas lagi kerja, waktu mereka sama-sama masih di NXT.
Awalnya mereka temenan dulu dan gak kepikiran buat pacaran sampai akhirnya lumayan lama setelahnya pas mereka berdua sama-sama lagi jomblo. Mereka terus tunangan pas lagi momen makan malam Thanksgiving di rumah baru mereka bulan November 2025 kemarin dan sekarang akhirnya resmi menikah. Karena dua-duanya sama-sama main di WWE SmackDown, otomatis mereka sering banget traveling bareng pas lagi tour. Dia cerita kalau dia pengen terus keliling dunia bareng Trick dan berharap bisa bangun keluarga dan punya anak bareng suatu hari nanti. Pernikahan mereka ini dihadiri sama beberapa orang terkenal termasuk Liliati, terus sesama superstar WWE kayak Oba Femi, Julius Creed, dan Nia Jax, di antara tamu lainnya. Kakak tertua Trick Williams yang bernama Andre pun bertindak sebagai pendeta yang memimpin upacara pernikahan mereka. Menurut kalian, apakah Trick Williams dan Les Legend bisa jadi World Champion di masa depan WWE? Komen di bawah. Natalya ingin pegang sabuk juara lagi di WWE. Meskipun akhir-akhir ini Natalya lagi fokus nyari kesuksesan di kancah independen sebagai Natty atau yang biasa dijuluki Longy Legend, sebenarnya udah 5 tahun loh dia nggak memegang sabuk juara di WWE. Nah, dalam sebuah wawancara baru, dia buka-bukaan kalau dia sempat nyamperin pihak manajemen buat minta peluang perebutan gelar yang lebih banyak. Pas ngobrol di The A to the K Wrestling Show, Natalya cerita kalau dia sempat ngobrol langsung sama CCO WWE, Paul Triple H Levesque, soal target-target yang pengen dia capai di fase karirnya yang sekarang. Salah satu target utamanya pengen ada sabuk emas lagi yang melingkar di pinggangnya. Aku pengen jadi juara lagi di WWE. Ada banyak sabuk juara yang belum pernah aku menangin dan lucu aja pas aku tanda tangan kontrak baru beberapa tahun lalu. Ya sekarang udah nggak baru-baru amat sih, tapi pas aku tanda tangan kontrak terakhir itu, aku bener-bener nyatain kalau aku punya mimpi dan target yang besar. Aku bilang ke Triple H, aku pengen nulis buku, aku pengen ngelakuin hal-hal besar. Aku bilang ke dia kalau aku punya nafsu yang besar banget buat terus berkembang, dan biar aku bisa ngelakuin semua ini, aku harus tetap berkembang. Aku juga negasin banget kalau aku pengen jadi juara lagi. Perasaan itu nggak pernah hilang dari aku, makanya sampai sekarang aku nggak pernah kenyang dan selalu lapar. Natalya juga nyebutin kalau secara ideal, dia pengen banget nantang Sol Ruga buat rebut sabuk Women's Intercontinental Championship. Alasan dia karena dulunya sabuk versi cowoknya itu dipegang sama pegulat-pegulat pekerja keras kayak pamannya sendiri, Bret Hart, terus Shawn Michaels dan Mr. Perfect. Selain itu, dia juga ngaku pengen banget ngerebut Women's United States Championship yang sekarang lagi dipegang sama Tiffany Stratton. Menurut kalian, apakah kalian pengen lihat Natalya jadi juara Women Midcard WWE? Komen di bawah. Update tentang Goldberg setelah pensiun dari WWE. Hall of Famer WWE, Goldberg baru-baru ini cerita soal kehidupannya setelah pensiun dari dunia gulat. Dia ngejelasin kalau sekarang dia malah jauh lebih sibuk dibanding pas masih aktif jadi pegulat dulu. Goldberg sendiri resmi pensiun dari gulat profesional tahun lalu pas dia hadapan sama Gunther di acara WWE Saturday Night Main Event bulan Juli, yang sekaligus mengakhiri karirnya yang udah berjalan hampir 3 dekade. Legenda WCW ini emang sempat gak puas sama gimana jalannya pertandingan pensiunnya itu, bahkan dia sempat buka peluang buat tanding sekali lagi. Tapi tampaknya kesibukan lain udah menyita banyak banget waktunya sekarang. Pas dia ngobrol di wawancara bareng Going Ringside, dia ngaku kalau pegulat profesional itu nggak bakal pernah bener-bener pensiun. Tapi dia bilang jadwalnya sekarang padat banget karena banyaknya proyek yang lagi dia jalanin. Jadi maksudku, aku punya acara TV yang bakal tayang. Aku punya satu acara bareng anakku, mudah-mudahan di Discovery. Terus ada Shark Tank, terus acara River City Wrestling Con ini, dan ya ampun, banyak banget yang lagi aku urusin. Rasanya pas aku pensiun, aku malah jadi tambah sibuk. Goldberg nyeritain hal ini pas dia datang ke acara River City Wrestling Con, di mana dia jadi salah satu bintang tamu di konvensi itu bareng sesama Hall of Famer, kayak Trish Stratus, Rey Mysterio, Mick Foley, JBL, Ron Simmons, dan Lita. Selain acara TV-nya yang salah satunya judulnya Collectibles with Bill Goldberg dan datang ke konvensi gulat, sang Hall of Famer ini ternyata juga megang peran penting di Patriot Tactical, di mana dia ngejabat sebagai CEO. Menurut kalian, apakah Goldberg perlu keluar dari masa pensiunnya dan tanding lagi? Komen di bawah. Selamat datang di segmen N Extra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review acara NXT minggu ini tanggal 24 Juni 2026.
Robert Stone nemuin juara NXT Tony D'Angelo buat mastiin kalau Naraku bakal tanda tangan kontrak buat pertandingan NXT Championship mereka. Robert nyuruh sang juara buat tetap tenang dan berjanji kalau kontraknya bakal beres sebelum malam ini berakhir. Pas juara Evolve, Aaron Rourke lewat, Tony sempat ngucapin semoga sukses buat pertahanan gelarnya nanti. Masuk ke pertandingan pertama di NXT minggu ini, Aaron Rourke mempertahankan gelar Evolve Championship-nya ngelawan Tristan Angels. Di awal-awal, Aaron langsung megang kendali lewat kombinasi tendangan dan serangan udara. Pas pertandingan lagi seru-serunya, lampu arena tiba-tiba mati dan kedengaran suara ketawanya Shiloh Hill, yang otomatis bikin Tristan langsung gak fokus. Gak lama setelah itu, ada orang yang tiba-tiba narik Tristan ke bawah ring. Begitu Tristan balik ke ring, dia langsung kena spinning kick dan Aaron langsung nyelesain pertandingan pakai Molly Go Round untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan Evolve Championship-nya. Pertandingan yang oke buat makin ngangkat nama Aaron Rourke sebagai Evolve Champion, sekaligus ngelanjutin cerita antara Tristan Angels dan Shiloh Hill karena gara-gara Shiloh lah Tristan jadi kalah. Aku ngerasa Aaron ini bakal jadi orang yang sering muncul di NXT akhir tahun ini karena dia punya karisma gila dan berbakat juga di ring. Kalau Tristan sih lumayan oke, tapi ya emang masih muda dan belum terlalu punya nama. Tony D'Angelo nyamperin Naraku di parkiran bareng Robert Stone. Naraku langsung nyerahin kontraknya, tapi pas Tony buka, tiba-tiba ada bola api yang meledak tepat di mukanya. Robert langsung panik manggil tim medis, sementara Naraku cuma ketawa aja. Gak lama kemudian, Tony D langsung dibawa pakai ambulans dengan muka yang ditutupin, sementara Robert sibuk nyuruh petugas medis buat bener-bener ngerawat sang juara. Lanjut ke segmen Dion Lennox dan Shaquan Sugars yang ketemu di dalam ring sebelum pertandingan mereka di The Great American Bash. Shaquan bilang kalau dia pengen ngelawan Dion 1 lawan 1 dan ngerasa harus misahin Dion dari faksi Dark State. Dia nuduh Dion udah ngambil posisi yang harusnya jadi milik dia dan bilang kalau Dark State gak bakal ada tanpa dirinya. Dion langsung ngebalas dengan bilang kalau Shaquan itu dari dulu gak pernah bisa dipercaya dan faksi mereka selama ini cuma ngegendong dia doang. Dion juga negasin kalau nendang Shaquan dari grup itu adalah sebuah perbaikan, bukan kesalahan. Dan dia berjanji bakal ngebongkar semuanya di The Great American Bash. Segmen tuker promo yang lumayan oke, Shaquan Sugars ngejelasin poinnya kalau dia sebenarnya suka jadi bagian dari Dark State, tapi sekarang saatnya dia nunjukin apa yang bisa dia lakuin sendiri. Sementara Dion Lennox milih jalur heel dengan bilang kalau Dark State gak pernah butuh Shaquan dan malah repot harus ngasuh dia selama ini. Menurutku, Shaquan harusnya menang sih di The Great American Bash, tapi kalaupun Dion yang menang, gak masalah juga. Karena kayaknya rivalitas ini bakal berjalan sampai 2 atau 3 pertandingan ke depan. Ada segmen NXT Spotlight yang ngebahas juara NXT North American, Myles Borne, dan si penantang, Tavian Heights. Myles cerita soal gimana dia ngebuktiin dirinya lewat kemenangan sabuk juara itu, dan juga ngebahas soal pertemanannya dengan Tavian. Di sisi lain, Tavian ngerasa selama ini dia selalu dikesampingkan sementara Myles malah jadi juara. Dan dia bertekad buat keluar dari The Great American Bash sebagai juara baru. Di backstage, Ryan Sinclair coba buat ngasih semangat ke Tavian Heights, tapi Tavian malah kelihatan frustasi karena ngelihat orang-orang di sekitarnya pada pegang sabuk juara atau dapat peluang bagus. Sedangkan dia sendiri masih nggak punya arah yang jelas. Gak lama setelah itu, Kendall Gray ngobrol sama Ren dan Ren ngebocorin kalau dia udah dapat izin medis buat tanding lagi. Lanjut ke Hank Walker dan Tank Ledger berhadapan dengan Channing Stacks Lorenzo dan Uriah Connors dari Birthright. Hank dan Tank langsung dapat momentum di awal lewat quick tag dan kerja sama tim yang solid, tapi alur pertandingan berubah setelah ada gangguan dari luar ring yang melibatkan Matt Matthews dan anggota Birthright lainnya. Tank akhirnya berhasil bangkitin semangat timnya lagi lewat rentetan serangan bertubi-tubi. Gak lama setelah gangguan dari luar ring itu malah berbalik ngerugiin Birthright. Hank dan Tank langsung ngelancarin kombinasi jurus mereka ke Stacks untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang menghibur, ditambah tim babyface kita, Hank Walker dan Tank Ledger berhasil nyari cara buat menang. Mereka juga pintar masukin Matt Matthews di luar ring buat segmen komedi. Anak-anak Birthright sebenarnya mainnya rapi sebagai tim, tapi ya emang belum dapat push yang gede aja. Kemenangan Hank dan Tank ini bisa jadi tiket buat mereka dapat pertandingan perebutan gelar dalam waktu dekat. Secara divisi tag team lagi kekurangan tim babyface yang oke sekarang. Shiloh Hill bilang ke Sarah Schreiber kalau urusan dia sama Tristan Angels belum kelar. Dia negasin bakal ngadepin Tristan di The Great American Bash dan ngebuktiin kalau dia nggak boleh diremehin.
Terus ada info terbaru dari rumah sakit yang nunjukin kalau Tony D'Angelo masih harus dirawat secara intensif setelah serangan bola api tadi. Masuk ke acara penandatanganan kontrak NXT Women's Championship, Lola Vice dan Kendall Gray saling adu argumen soal pertandingan mereka nanti di The Great American Bash. Kendall mengakui kegagalan dia sebelumnya dan bilang kalau kali ini dia wajib menangin sabuk juara itu. Lola langsung ngebalas kalau dia tahu betul rasanya jadi seorang juara dan berjanji bakal mempertahankan gelarnya. Akhirnya, kedua pegulat itu tanda tangan kontrak buat ngeresmiin pertandingan mereka. Lanjut ke pertandingan antara Keanu Carver lawan Eke Prosper. Keanu mendominasi hampir sepanjang laga lewat serangan-serangan bertenaganya, sedangkan Eke ngebalas pakai pukulan cepat dan serangan udara. Eke sempat dapat angin seger lewat gerakan springboard moonsault ke arah luar ring. Keanu sempat ngebalas pakai pounce, tapi pas mau nyerang lagi, Eke malah berhasil nge-counter lewat gerakan sunset flip untuk memenangkan pertandingan. Kesal karena kalah, Keanu langsung nyerang Eke dari belakang dan nge-powerbomb dia tembus meja komentator sebelum akhirnya dipisahin sama wasit dan petugas. Benar-benar hasil yang gak terduga. Eke Prosper bisa dapat kemenangan yang bikin shock karena semua orang yang nonton pasti mikirnya Keanu Carver yang bakal menang gampang di sini. Aku lumayan kaget durasi tandingnya bisa sepanjang itu. Bukannya mau ngeremehin Eke ya, aku suka dia. Tapi tadinya aku mikir Keanu bakal menang telak. Ternyata enggak. Eke emang bagus dan aku pengen lihat dia dapat peluang lebih banyak lagi. Di sisi lain, serangan habis tanding itu trik cepat buat bikin penonton lupa sama kekalahan Keanu. Keanu emang kelihatan kayak pecundang gara-gara serangan murahan itu, tapi harus diakui, tenaga dia emang ngeri pas ngelakuin powerbomb tadi. Juara NXT Women's North American, Zarya, angkat bicara soal rivalitasnya dengan Tatum Paxley. Dia ngebahas masa lalu mereka berdua dan bilang kalau Tatum tuh udah kecanduan sama rasa sakit. Akhirnya, Zarya ngumumin kalau dia bakal ngasih Tatum pertandingan ulang di The Great American Bash. Di tempat lain, Robert Stone nyamperin Naraku gara-gara aksi serangannya ke Tony D'Angelo dan kepikiran buat nge-scores dia. Tapi Naraku dengan santainya bilang kalau dia di-scores, berarti The Great American Bash gak bakal punya pertandingan buat NXT Championship. Habis itu, dia langsung pergi gitu aja. Gak lama kemudian, Keanu Carver gantian nyamperin Robert dan bilang kalau dia bakal terus-terusan nyerang lawan-lawannya sampai dia dapat kesempatan tanding perebutan sabuk juara. Masuk ke Ariana Grace ngelawan Izzy Dame dalam turnamen NXT Women's Speed dengan batas waktu 3 menit. Izzy memegang kendali penuh di pertandingan ini dan nyaris menang beberapa kali. Tapi pas Izzy nggak mau dengerin instruksi dari Shawn Spears yang ada di pinggir ring, dia malah jadi nggak fokus. Momen itu langsung dimanfaatin sama Ariana buat ngelakuin quick pinfall untuk memenangkan pertandingan. Gara-gara hasil ini, Ariana Grace berhak maju ke pertandingan Women's Speed Championship ngelawan Brand Sinclair di The Great American Bash. Habis pertandingan, Izzy kelihatan kesal banget sama Shawn Spears, sementara Brand masuk ke ring buat langsung nantang Ariana. Jujur, menurut gue endingnya bener-bener nggak banget dan kerasa konyol. Masa cowok umur 40-an kayak Shawn Spears kudu banget minta tos dari Izzy Dame pas pertandingan lagi jalan. Dan gara-gara adegan tos itu, Izzy jadi hilang fokus dan ngasih kemenangan gampang buat Ariana Grace lewat Inside Cradle. Ending yang lemah banget, tapi ya seenggaknya ini ngelanjutin cerita kalau Izzy emang lagi kesel sama Shawn. Robert Stone ngasih tahu kalau dia baru aja ngobrol sama General Manager AAA Rey Mysterio dan ngumumin kalau bakal ada beberapa luchador yang bakal muncul di The Great American Bash. Gak lama, anak-anak The Vanity Project langsung protes ke Robert karena nama mereka nggak masuk ke acara The Great American Bash. Di backstage, Carmen Petrovic dan Nikita Lyons lagi ngobrol sama Jada Parker habis kekalahan dia baru-baru ini. Anak-anak OTM kemudian datang buat ngecek kondisi Jada. Sementara Lucien Price dan Bronco Nima lagi ngomongin soal bisnisnya Bronco pas tampil di AAA kemarin. Lanjut ke Dorian Van Dog dan Shawn Legacy berhadapan dengan Shawn Spears dan Nico Fans dari The Gulling. DVD dan Shawn langsung pakai keunggulan kecepatan dan kerjasama tim mereka buat nyari poin di awal sebelum akhirnya The Gulling berhasil ngambil alih kendali. DVD kemudian berhasil bangkitin semangat timnya lagi dan nyaris dapat kemenangan beberapa kali. Shawn langsung nyambung lewat rentetan serangan berdampak besar dan DVD menutup pertandingan dengan manis lewat gerakan shooting star press untuk memenangkan pertandingan. Habis pertandingan, Nico Fans malah berkhianat dan nyerang Shawn Spears. Nico ngehajar Shawn, ngelempar dia keluar dan langsung ngasih choke slam brutal nembus meja komentator. Sementara Izzy Dame cuma bisa nonton dari pinggir ring.
Kemenangan buat tim seru kayak Dodian Fando dan Sean Legacy ini udah jadi keputusan yang paling bener buat makin nunjukin kalau mereka punya potensi gede ke depannya. Ditambah lagi, internal The Cooling kan emang udah bermasalah selama beberapa minggu terakhir. Jadi ya wajar kalau lanjut di sini. Kombinasi serangan penutup dari DVD dan Sean tadi juga asli keren sih dilihatnya. Waktunya main event. Robert Stone masuk ke dalam ring sambil megang sabuk NXT Championship dan ngumumin kalau pertandingan gelar di The Great American Bash bakal tetap jalan. Naraku langsung keluar ke ring dan ngeklaim kalau sabuk itu harusnya langsung dikasihin ke dia aja kalau emang nggak ada penantangnya. Tiba-tiba Mason Rook motong pembicaraan dan nawarin diri buat ngadepin Naraku kalau emang Tony D'Angelo nggak bisa tanding. Gak lama, Jackson Drake datang bareng The Vanity Project dan protes kalau dia yang lebih layak dapat kesempatan itu. Mason langsung nyerang Jackson dan keduanya malah sibuk baku hantam sampai ke area backstage. Naraku lagi-lagi ngeklaim kalau dia nggak punya lawan. Robert langsung ngebalas dengan ngasih tahu kalau penantangnya bakal tetap Tony D'Angelo. Tony D'Angelo akhirnya keluar dengan kondisi mata yang cedera. Dia langsung nyoba nyerang Naraku, tapi Naraku langsung nargetin matanya yang lagi cedera buat ngehentiin Tony. Meskipun begitu, Tony D berhasil bangkit dan ngangkat sabuk NXT Championship tinggi-tinggi pas acara mau selesai. Dan ya, udah dikonfirmasi kalau Tony D'Angelo bakal mempertahankan NXT Championship-nya ngelawan Naraku di The Great American Bash. Dari awal aku emang gak pernah ragu sih kalau mereka bakal tetap lanjutin match Tony D'Angelo lawan Naraku ini. Serangan bola api tadi sengaja dibuat biar tensinya makin personal dan bikin Tony D kelihatan dalam posisi gak diuntungkan gara-gara masalah matanya. Siapa tahu kan, Naraku yang bakal menangin sabuk NXT nanti. Menurutku, peluang terjadinya pergantian juara gede banget sih di sini. Oke, secara keseluruhan ini episode yang solid buat ngebangun alur cerita menuju The Great American Bash yang sekarang totalnya udah ada 7 pertandingan. Berasa ramai banget ya episode kali ini. Mulai dari banyaknya pegulat yang tanding, yang nongkrong di pinggir ring, segmen promo, sampai urusan di backstage. Mereka benar-benar pintar buat manfaatin hampir seluruh roster di acara ini. Ya, meskipun kualitas pertandingannya gak sengeri minggu lalu, tapi masih banyak momen seru yang bisa dinikmati. Menurut kalian gimana episode NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.